umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Bapak sudah ada snack, insya Allah akan silahkan dinikmatin sambil kita akan menikmati perjalanan kita pada pagi yang dingin-dingin hangat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah perjalanan kita yang pertama yaitu akan menuju Masjid Quba, akan memakan waktu sekitar 15 menit Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka kami perlu jelaskan apa saja yang akan kita kerjakan di Masjid Quba sehingga tidak salah niat atau salah pekerjaan ketika sampai di Masjid Quba. Khususnya untuk ibu-ibu, yaitu tolong dipasang kacamata kudanya ya. Jadi biar hanya lurus fokus ke masjid, tidak tolak kanan kiri. Karena di sana akan banyak sekali godaan-godaan. Jadi mohon dikondisikan nanti sesampainya di Masjid Quba kita turun, kemudian langsung menuju masjid. Nanti jamaah yang putra bersama Ustadz Emil dan kami, jamaah yang putri juga berbareng-bareng langsung menunaikan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dan sholat duha 2 rakaat, berdoa dan zikir secukupnya. Kemudian kita nanti berkumpul kembali di depan Masjid Quba untuk mengambil foto. Kemudian kita langsung menuju bis kembali. Jadi tidak ada sesi untuk belanja-belanja. Oleh karena itu diharapkan kepada semuanya untuk gabung dan mendekat kepada rombongan, tidak mencar-mencar sehingga tidak memerlukan waktu lama ketika sekembali ke bus. Untuk diketahui, insya Allah pada pagi hari ini rihlah kita mempunyai banyak destinasi. Yang pertama Masjid Quba, dilanjutkan menuju kebun kurma, dilanjutkan selanjutnya menuju Gunung Uhud, terus dilanjutkan menuju percetakan Mujama' Malik Fahad. Di akhir perjalanan kalau waktunya cukup nanti kita akan mampir ke depan gerbang kampus Jamiah Islamiyah. Tapi kalau tidak cukup waktunya ya tidak jadi. Oleh karena itu kami mohon kerjasamanya, jam berapa ditentukan kumpul langsung kumpul on time, seperti itu bapak dan ibu-ibu. Di perjalanan pulang nanti kita juga akan melewati Masjid Qiblatain, juga Masjid Khandaq atau area Masjid Sab'ah. Insya Allah itu target destinasi kita rihlah pada pagi hari ini yang akan berlangsung kurang lebih sampai waktu duhur. Jadi target kita nanti sudah akan melaksanakan sholat duhur di Masjid Nabawi kembali. Baiklah, terima kasih. Silahkan bapak-bapak ibu-ibu dinikmati hidangannya seadanya sambil menunggu kita menuju Masjid Quba. Silahkan diperbanyak berzikir, beristighfar, berzikir pagi bagi yang belum, sehingga perjalanan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam menjalani ibadah umrah ini benar. Ya bapak ibu-ibu, di sebelah kiri itu namanya Masjid Bilal, yang kubahnya warna hijau. Nah ini Masjid Bilal, karena disitulah rumah sahabat Bilal bin Rabah, sang muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sebelah kanan kita ini kita akan melewati Al-Madinah Dates atau Pasar Kurma.
tepatnya di pintu 5 lurus, Bapak akan mendapati ini area pasar kurma. Di sini Bapak berjalan, di bawah nanti akan menginjak biji-biji kurma, seluruhnya itu semuanya jualan kurma di tempat ini. Pusat kurma Madinah. Tepatnya di pintu 5 lurus ke arah kiblat. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sembari kita melanjutkan perjalanan menuju Masjid Quba, ada sedikit pengumuman bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang menghajatkan untuk mewakafkan Al-Qur'an standar percetakan Malik Fahad. Insya Allah bisa menitipkan kepada kami, nanti kami belikan, kemudian bapak dan ibu sendiri bisa menaruhnya, entah itu di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Untuk harganya, untuk yang standar yang warna hijau atau warna biru ukuran standar 27 x 30 cm, kira-kira harganya 40 real Saudi. Jadi insya Allah bagi bapak ibu-ibu yang berkenan untuk mewakafkan Al-Quran bisa untuk menitipkan kepada kami. Adapun kenapa harus percetakan Malik Fahad? Karena di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram hanya Al-Quran percetakan Malik Fahad yang akan berada di dalam masjid tersebut. Adapun apabila percetakannya bukan percetakan Malik Fahad, seperti misalnya yang dijual di pintu-pintu keluar, maka biasanya nanti akan disortir dan dibagikan lagi untuk yang diwakafkan kepada yang dibawa oleh jamaah-jamaah umrah atau jamaah haji pulang ke negerinya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Fadilatul Madinah karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, salah satu pengajar di Universitas Islam Madinah, juga pengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan salah satu riwayat hadis di dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW setiap hari Sabtu beliau akan pergi berjalan kaki dan menaiki unta menuju Masjid Quba untuk menunaikan sholat di masjid tersebut. Adapun dari perkataan Rasulullah SAW, beliau mengatakan man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba summa shalla sholatan falahu ka ajri umrah, yang artinya barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba untuk menunaikan sebuah sholat, maka baginya pahala seperti umroh. Terus sholat yang bagaimana yang mendapatkan pahala tersebut? Ulama berpendapat kata-kata sholat di dalam hadis ini bersifat am ataupun umum, yang artinya entah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah,
selama kita bersuci dari rumah kita atau dari tempat tinggal kita, kemudian dengan niat ikhlas ridho imardhatillah untuk mendapatkan pahala tersebut, pahala umroh, maka dihitung menjadi pahala umroh. Seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Adapun selain Masjid Nabawi dan Masjid Quba, maka tidak ada keterangan fadilah-fadilah yang sahih di dalam kitab-kitab hadis. Tidak seramai kalau hari Sabtu. Yang butuh proses lama ini nyari. Poin yang paling الباقي فين؟
Yalla Haji, lagi berapa kilo? Lagi berapa kilo? Haji Malaysia, lagi berapa kilo? Lagi berapa? Ini Haji. 1 kilo. Haji 140 ribu. Ini masuk kali diskon. Ini masuk kali diskon. Haji masih diskon. Satu kali diskon. Ini satu-satu. Ini yang sedang itu ada murah 50, 20, 30, 15. Sama biasa. Itu ada. Ya Haji Malaysia, jemaah Malaysia, ini ajuan 1 kilo 80 riyal. 1 kilo 80 riyal. Ajuan dia 1 kilo 80, 2 kg 140. 1 kilo 80 riyal, 2 kg 140 riyal. Ini ajuan Alia. Ajuan Alia original. Halal. 1 kilo halal. 2 kg Hasan, 2 kg. Ajuan Alia 2 kg. Ambil. 150 20. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di kebun kurma. Kurmanya nggak buah karena masih musim dingin. Habis. Masjid ini atau kota ini maksudnya. Juga ketika itu perang tersebut disebut dengan perang Ahzab. Kenapa disebut dengan perang Ahzab? Al-Ahzab yang artinya kelompok-kelompok atau kaum-kaum. Karena dalam perang ini kaum musyrikin berhasil mengumpulkan juga suku-suku Yahudi, yaitu suku Khazraj atau suku Bani Quraisyah yang diusir dari Madinah karena membuat ulah di Madinah, diusir. Nah, kaum musyrikin dari Mekah berhasil mengumpulkan mereka untuk sama-sama memerangi kaum muslimin di kota Madinah. Maka karena banyaknya suku-suku yang mengikuti perang ini disebut dengan perang Ahzab. Nah, itu adalah Masjid Khandaq atau Masjid Sab'ah. Kemudian terakhir, kenapa disebut dengan Masjid Sab'ah atau Seven Mosque, 7 masjid? Karena di tempat ini, kalau bapak-bapak ibu-ibu nanti mungkin ada waktu bisa berkunjung ke tempat ini langsung, itu ada 7 masjid. Disebut di situ ada Masjid Aisyah,
Masjid Salman Al-Farisi, dan yang paling besar disebut dengan Masjid Al-Fat, yaitu di situ menandakan tempat-tempat para sahabat, pos-posnya ketika perang Hunain tersebut. Jadi yang menjadi posnya sahabat Salman, disitulah dibangun masjid. Nah, yang menjadi posnya Rasulullah SAW, itulah yang menjadi Masjid Al-Fat. Jadi yang paling besar, disitulah tempat Rasulullah menjaga poskonya ketika perang Hunain tersebut. Dan alhamdulillah ketika itu kaum muslimin Madinah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kaum musyrikin atau muslim mencoba melewati parit, langsung ditebas oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, oleh sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah dan lain sebagainya. Di masjid ini juga kita tidak akan berhenti karena waktu yang sangat sedikit, jadi kita hanya melewati saja. Sedikit sejarah tentang Masjid Kiblatain. Kiblatain sendiri dalam bahasa Arab yang artinya dua kiblat. Kenapa disebut dengan Masjid Kiblatain? Nah, Masjid Kiblatainya ada di sebelah kiri Bapak. Nanti sebentar lagi ada sebelah kiri. Nah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tarduha. Sebelum turun ayat ini, kaum muslimin masih berkiblatkan menuju Masjidil Aqsa. Jadi ketika sholat belum menghadap ke arah Masjidil Haram, tapi masih ke arah Masjidil Aqsa. Hingga kemudian kaum muslimin merasa, bukankah sama-sama dengan kaum Yahudi kalau masih berkiblatkan ke Yerusalem? Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala satara Masjidil Haram, dan kita akan sahabat, kiblat telah berubah, telah turun wahyu. Sekarang kiblat menuju Masjidil Haram. Maka 2 rakaat terakhir salat asar pun berpindah arah menuju Masjidil Haram. Maka untuk mengabadikan momen tersebut, disinilah sekarang dibangun 2 menara, yang satu mengarah ke Masjidil Aqsa, yang satu mengarah ke Masjidil Haram. Seperti itu. Kota dia berkedudukan di Riyadh untuk mempertahankan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Menteri Perekonomian, 3 jabatan sekaligus. Sedangkan saudaranya Raja Amir Faisal atau Pangeran Faisal, dia menjadi gubernur di kota Madinah ini. Madinah saja. Amir Faisal menjadi gubernur sekarang di Madinah saja. Maka tidak ada gubernurnya. Maka mungkin masih di bawah langsung Muhammad bin Salman itu. Soalnya biasanya dalam event-event resmi di kota Madinah. Baiklah, sekitar 1 menit lagi kita akan sampai di museum percetakan Al-Quran. Nanti kita lihat, semoga saja antriannya tidak panjang, karena kalau ketika banyak jamaah atau pengunjung ke tempat percetakan tersebut, biasanya antrinya sangat panjang sekali. Terakhir yang kami tahu boleh Bu, tapi nanti kami tanyakan lagi. Semoga saja boleh. Oke, pokoknya setiap orang yang masuk dapat. Ya, ini sudah ada antrian. Ini. Oh, cuman laki Ustaz. Oh iya, ternyata Bapak buka saja. Silakan, setelah ini langsung turun, langsung menuju antrian ya Pak. Jadi biar cepat langsung dapat. Silakan.